Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Meskipun ada sesuatu yang terasa atau terdengar indah dari luar diri kita, ketika diri kita sendiri tidak menyetujui atau tidak mau melaksanakannya, maka juga tidak akan menjadi kehidupan kita, kehidupan yang ada kaitannya dengan jasmaniah dan rohaniah kita. Nah, kemudian lagi demikian pula keinginan hidup itu juga ditentukan oleh diri kita sendiri juga. Dalam ujangan sesedih jenar, beliau menyampaikan adanya kehidupan itu karena pribadi. Penjelasan seperti apa ya? Adanya kehidupan itu karena pribadi. Nah, sekarang pribadi itu kan diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian kehidupan itu hal-hal yang ada kaitannya dengan hidup kita, baik yang ada kaitannya dengan jasad kita dan ada kaitannya dengan rohaniah kita. Nah, itulah kehidupan. Ini saya ulangi, kehidupan itu kan hal-hal yang ada kaitannya dengan hidup kita ini, baik yang terkait dengan jasad kita dan rohani kita. Itulah kehidupan kita. Nah, ini menurut ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar bahwa kehidupan kita ini karena pribadi. Ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Misal kehidupan kita yang ada kaitannya dengan jasad yang kita miliki misalkan. Nah, soal mencari rezekinya bagaimana, soal membawa diri kita yang baik itu seperti apa. Nah, ini kan kita sendirilah yang menentukannya. Jadi tidak ada kaitan dengan yang bukan dari pribadi kita. Kalaupun ada kaitannya dengan selain pribadi kita, itu kan hanya sebatas saling menunjang saja atau saling bertukar informasi atau bertukar pendapat tentang pekerjaan itu tadi. Bukankah pekerjaan ini kan salah satu unsur yang ada kaitannya dengan hidup kita? Tapi tetap kembalinya ke pribadi kita sendiri. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi mau kerja atau mau tidak kerja atau mau yang apapun yang namanya kehidupan. Kehidupan kita ini pada dasarnya memang yang menentukan diri kita sendiri atau pribadi kita sendiri. Kadang-kala dikasih pekerjaan yang menurut akal sehat ini pekerjaan itu pekerjaan yang ringan atau pekerjaan yang menghasilkan yang lumayan, tapi ketika pribadi kita itu tidak menginginkannya, maka dia juga tidak akan mau mengikuti pekerjaan yang diinformasikan oleh teman-teman kita. Nah, kemudian contoh lagi tentang masalah ibadah. Sesering sekuat apapun, ketika orang lain ini menganjurkan atau menasihatkan kita beribadah, tapi ketika pribadi kita itu belum ingin melaksanakannya, ya juga enggak mau melaksanakannya. Nah, inilah contoh dari kehidupan kita ini karena pribadi kita. Jadi bukan pribadi orang lain. Nah, ini maksud statement atau maksud ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar itu seperti itu. Jadi intinya bahwa apapun yang terkait, apapun yang berkenaan dengan kehidupan diri kita sendiri, ya karena diri kita sendiri. Tidak ada atau tidak boleh siapapun yang mensetir atau menentukannya. Karena ini hal yang sangat pribadi, maka orang lain juga akan tidak menjadi penentu untuk menentukan kehidupan kita ini. Nah, ini maksud daripada kehidupan kita ini karena pribadi. Terus kalau maksud dari tidak mengenal roh?
Nah, itu berbincang masalah hidup nanti. Jadi hidup itu memang tidak mengenal ruh. Artinya hidup itu berdiri sendiri. Jadi seperti jasad yang kita miliki ini. Jadi hidup ruh. Jadi hidup kita ini ya hidup kita ini. Ruh ya ruh kita ini. Karena pada dasarnya ruh itu hanya melestarikan atau membantu atau mempermudah untuk kehidupan kita. Jadi ruh itu ada kaitannya dengan kehidupan kita, tidak terkait langsung dengan hidup kita. Nah, contohnya begini loh. Ini di soal pekerjaan saja, biar gampang memahaminya. Kenapa ruh itu hanya melestarikan kehidupan? Misalnya ruh itu kan yang menguasai rasa yang kita miliki. Misal kita berjualan, oh ini rasanya bagaimana ya? Layak atau tidak layak untuk kita jual? Oh ini ternyata layak untuk dijual. Nah, maka ketika kita mendapatkan rezeki dari menjual makanan ini tadi, nah ini kan mengarah langsung ke kehidupan kita. Makanya ruh ini statusnya hanya melestarikan kehidupan. Dan hidup itu berdiri sendiri. Makanya ada istilah nanti di pembahasan yang berikutnya, ada yang namanya zat wajibul maulana. Nah, ini dibincangkan di lain sesi saja. Ini spesifik berbincang tentang kehidupan dan ruh serta hidup itu sendiri. Nah, kemudian apalagi nih yang mungkin mau ditanyakan? Ini memang agak sedikit bulat. Karena sebetulnya kan dalam satu wadah yang namanya jasad. Dalam satu wadah tapi ada sekat-sekat atau ada pembeda-pembedanya. Nah, jadi kehidupan kita ini karena pribadi, adanya ruh hanya melestarikan kehidupan kita. Dan hidup itu berdiri sendiri. Jadi kalau sudah meninggal tidak ada lagi kehidupan. Sudah tidak ada kehidupan. Namanya sudah tidak ada hidup, otomatis kehidupan juga sudah tidak ada. Karena melestarikan kehidupan ya. Iya. Semasa hidup. Terus ini ada lagi nih, suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Itu seperti apa itu? Nah, memang hidup ini tidak terkait dengan suka dan duka. Tidak terkait juga dengan senang atau sakit, susah atau mudah. Ini tidak terkait sama sekali. Karena hidup itu berdiri sendiri. Kalau suka, duka, sakit, dan bahagia itu kan urusannya ruh. Ya sudah lain, itu urusannya ruh. Ruh yang melestarikan kehidupan kita. Misalkan kita ini baik susah dan senang, nah kita tetap hidup. Apakah kalau senang itu terus hidup terus, kalau susah itu kita akan mati? Kan tidak. Nah, artinya antara ruh dan hidup ini berdiri sendiri-sendiri. Oh, kadang orang koma itu kan hidup. Iya kan? Meskipun dia tidak bisa merasakan apa-apa. Karena masih ada ruh di dalam. Karena itu urusan ruh, bukan urusan hidup. Nah, ini loh yang perlu kita teliti di situ itu. Orang pingsan juga hidup. Tapi ketika pingsan nggak bisa merasakan apa-apa. Artinya ruhnya sedang tidak bersemayam di sana, di jasad orang-orang yang sedang pingsan. Nah, ini kan sudah mulai tahu kan bedanya ruh dan hidup itu tadi. Jadi hidup itu berdiri sendiri, sedangkan ruh adalah yang menguasai rasa-rasa, dan ruh adalah sebagai pelestari dari kehidupan yang menjadi kelengkapan hidup manusia. Nah, ini harus perlu dipahami pelan-pelan ini. Kalau nggak pelan-pelan memahaminya ini akan bulat jadinya, akan bulat ini. Gitu. Ini saya mau nanya,
karena ruh itu tadi adalah bagian dari jasad. Iya. Bagaimana dengan yang orang gila? Iya. Yang bisa dibilang berarti rohnya sedang konslet di dalam dirinya. Iya. Apakah itu bisa dibenerin? Sesuatu yang tidak normal. Ya, sesuatu yang tidak normal tentang ODGJ ya, nggak usah pakai kata orang gila. ODGJ orang yang punya kebutuhan khusus. Pada dasarnya semua bisa dibetulkan karena awalnya memang normal. Pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya makanya kadang-kala kan ODGJ itu perlu terapi khusus untuk mengembalikan ke dalam posisi yang normal, posisi yang seimbang. Nah pada dasarnya ODGJ itu ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam dirinya. ODGJ itu sebetulnya dalam sehari semalam itu pasti datang sembuhnya kok. Iya. Kalau lapar sembuh ya. Iya. Bikin makan. Dalam sehari semalam itu ada sembuhnya juga, entah 1 menit atau 2 menit. Nah karena tingkah laku, pikiran dan ucapan tidak sama, adanya gangguan, maka ODGJ itu apa yang dia lakukan dan dia ucapkan tidak terkontrol dengan baik oleh otak yang dimilikinya. Nah makanya apakah bisa dibetulkan? Bisa dibetulkan, itu kan urusan ruh, bukan urusan hidup. ODGJ pun ya hidup. Mungkin begini, berlarut-larut dengan dukanya kali ini. Bisa. Makanya orang-orang gila atau ODGJ itu kadangkala dipicu oleh masalah-masalah kehidupannya. Ditinggal pergi kekasihnya, bisa gila, ya kan? Karena bisnisnya gagal total, karena utangnya banyak. Nah ini kan berasal dari rasa-rasa yang tidak enak. Nah rasa ini kekuasaan ruh. Nah itu menyebabkan konslet, jadi konsleting yang ada di dalam diri manusianya. Nah tentu sebetulnya bisa disembuhkan atau bisa dikembalikan ke posisi yang seimbang atau posisi yang sehat. Makanya kalau kita nonton di channel YouTube masalah ODGJ ini kan masih bisa disembuhkan kalau saya lihat itu. Iya masih bisa. Ditanya baik-baik bisa jawab mereka. Iya. Ya cuma karena tidak adanya keseimbangan antara apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, dan apa yang dia pikirkan, nah ini cenderung tidak sinkron. Nah oleh karena itulah ODGJ itu dianggap tidak normal atau sakit jiwanya. Nah, bukankah jiwa ini sebetulnya kesatuan dari yang dirasa, yang dipikir dan diucapkan kemudian menjadi tingkah laku. Nah, inilah jiwa. Jadi jiwa ini terdiri dari rasa hati, kemudian akal atau otak yang kita miliki, kemudian ucapan serta tingkah laku yang sudah sama, maka akan membentuk sebuah jiwa. Nah, ini seingat saya sudah pernah saya bincangkan, ya kan? Masalah jiwa. Jadi jiwa itu sebenarnya adalah misalkan hati ini berkata A, otak kita mensetujui juga berkata A. Kemudian mulut kita ini juga akan berkata A, tingkah laku kita juga A. Nah inilah jiwa yang benar. Atau jiwa yang sehat, contohnya begini. Karena kita melihat orang yang memerlukan bantuan kita karena kelaparan. Nah, hati kita mengatakan, waduh, ini kalau nggak makan lama, bagaimana rasanya? Betapa perihnya. Kalau demikian harus saya tolong ini. Nah, di otak kita juga berkata, kalau nggak saya tolong terus bagaimana? Wujud dari kepedulian saya sebagai sesama manusia. Nah, terus mulut juga berkata, ya sudah Pak atau Bu yang sedang kelaparan itu, mau ya saya tolong biar tidak kelaparan lagi. Nah ini misalkan, berarti kan sudah sinkron, sudah AA semua. Nah kemudian tinggal satu pembuktian, tingkah laku kita. Tangan kita meraih dompet kita yang ada di saku celana, kemudian mengambilkan uang, diberikanlah kepada yang membutuhkannya itu. Nah inilah
satu kesatuan yang membentuk jiwa. Jiwa apa? Jiwa penolong. Nah gitu loh sebetulnya itu. Jadi jiwa itu satu kesatuan dari beberapa unsur yang ada di dalam diri kita ini menjadi sebuah tindakan yang nyata. Nah, itulah yang namanya jiwa. Lah kalau antara kata hati, otak, mulut, terus tindakan kalau tidak sama, maka ini indikasi dari gangguan jiwa atau sakit jiwa. Kadangkala kalau kita mau jujur, seringkali kok kita itu melakukannya itu. Kadang kata hati A, pikiran B tidak menjadi tindakan yang nyata, maka belum membentuk jiwa. Itu merupakan gangguan jiwa karena tidak menjadi satu kesatuan yang nyata menjadi tindakan. Benar. Akhirnya tidak menjadi sebuah jiwa. Itulah. Nah kemudian sebetulnya ada tambahan dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar yang lengkapnya berbunyi begini. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Meskipun ada sesuatu yang terasa atau terdengar indah dari luar diri kita, ketika diri kita sendiri tidak menyetujui atau tidak mau melaksanakannya, maka juga tidak akan menjadi kehidupan kita, kehidupan yang ada kaitannya dengan jasmaniah dan rohaniah kita. Nah kemudian lagi demikian pula keinginan hidup itu juga ditentukan oleh diri kita sendiri juga. Berarti ini yang maksud dari kehidupan berdiri sendiri, Mas? Ya. Nah, ini sebetulnya pendalamannya, pemahamannya harus dalam. Kok Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan keinginan hidup itu ditetapkan oleh diri kita sendiri. Nah, ini pembahasan yang sedikit berat sebetulnya. Iya. Apakah ada kaitannya dengan orang yang bunuh diri? Kok hidup kok ditentukannya sendiri? Iya kan? Sudah selesailah misalkan. Hidup capek, terus minum racun misalkan. Ini kan juga dalam rangka menentukan hidupnya sendiri. Hidup diteruskan atau berhenti hidupnya. Ya, ini perlu pemikiran yang mendalam. Kok bisa hidup itu karena diri sendiri? Nah ini ada kaitannya dengan muara daripada ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar sebetulnya. Muara ajaran semua yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar itu muaranya di ilmu sejati yang namanya wahdatul wujud. Bukankah di dalam diri kita ini ada penyatuan-penyatuan? Bukankah Allah itu ada di dalam kolbu kita? Bukankah kolbu kita itu juga diri kita sendiri? Nah, oleh karena itulah hidup kita ini yang menetapkan adalah diri kita sendiri. Yang dimaksud diri kita sendiri ini adalah Allah yang bersemayam di dalam kalbu kita. Dengan bahasa kasarnya, hidup kita ini yang menentukan adalah Allah. Begitu loh. Ya, bisa paham ya? Iya. Ya. Karena apapun yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak lepas dari wahdatul wujud. Pada intinya ini. Ya, dan kemudian bahwa hidup kita ini tidak merasakan sakit, suka, duka, susah dan segala macamnya, itu tidak hidup kita. Ini saya ulangi biar gampang dipahami. Karena hidup berdiri sendiri. Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan. Baik orang susah, orang senang, orang bahagia, dan orang yang merasakan apapun. Kalau memang masih hidup yang hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri juga, maka tidak akan terkait dengan ruh yang menguasai rasa yang dimiliki manusia. Karena ruh hanya melestarikan kehidupan manusia. Nah, oleh karena itulah
hidup itu dibilang oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar berdiri sendiri. Ya kalau kita mau ngambil contoh banyak sekali, yang tadi juga beberapa saya contohkan tadi kan, orang pingsan ya kan, ya masih hidup. Misal orang kena sakit stroke masih hidup. Ini memang perlu agak diulang-ulang, jadi agak sedikit diulang-ulang biar bisa memahami, ya bisa biar paham. Nah, disertai dengan contoh-contoh yang konkret kan, contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat kita ini, sehingga bisa gampang memahami apa yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Berarti secara tidak langsung sebenarnya kita ini harus mengenal roh-roh. Iya. Karena apa? Karena ada di dalam diri kita. Lah kalau kita nggak mengenal ruh yang ada di dalam diri kita, bagaimana besok ketika kita harus meninggalkan jasad ini? Atau dalam proses terencatnya atau terkeluarnya nyawa dan ruh dari dalam diri kita ini, alias pas kita harus meninggalkan dunia ini. Berarti pernah dibahas tuh ya? Iya. Masalah kemana perginya roh setelah Nah, kematian. itu juga pernah saya sampaikan juga. Ini penting sebetulnya. Hal-hal yang mungkin kalau kita baca sekilas atau kita dengar sekilas saja, hanya seakan-akan itu hanya tulisan atau pendengaran atau suara yang tidak begitu ada maknanya. Tapi ketika kita ini berulang-ulang membacanya, maka akan mengerti apa yang dimaksudkannya. Ini penting sekali karena berbincang masalah kehidupan, masalah ruh, juga masalah hidup. Yang terpenting juga adalah masalah penentu hidup kita ini. Siapa itu? Allah. Nah, pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan yang lain, mungkin di pertemuan yang lain juga. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa sampean berdua ini pahami juga, bisa mengerti meskipun dengan kata yang sedikit muter-muter, karena memang memaksa untuk muter-muter sedikit dalam menjelaskannya agar bisa diserap dan dimengerti. Nah, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang melihat apa yang kita obrolkan ini. Kalaupun ada kesalahan, anggap saja ini opini pribadi saya. Tidak ada maksud yang tidak baik. Tentu dengan maksud yang baik, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan siapapun. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi hidup kita dan hidup saudara-saudara kita semua yang kebetulan melihat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita kelak. Amin. Amin.